Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu peserta di admit oleh panitia. Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu peserta. Assalamualaikum. Nama saya, perkenalkan, saya Villa dari Red Art Indonesia. Pada siang hari ini, terima kasih sekali. Ya, selamat siang Bapak. Sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan serial inklusi ini. Yang juga terjadi atas kerjasama bersama yang terjalin antara Red Art Indonesia, Yakum Emergency Unit, dan juga Humanity Inclusion. Kemudian hari ini adalah serial pelatihan yang ke-8 atau yang terakhir dari rangkaiannya dengan tema siapakah kelompok rentan lainnya selain anak, lansia, dan disabilitas dalam konteks kebencanaan. Nah, bagi Bapak Ibu peserta yang memiliki hambatan pendengaran, disediakan fasilitas closed caption yang ada di bawah, di toolbar bawah itu di sebelah kanan ada yang bertuliskan CC, itu bisa diklik. Kemudian disediakan juga juru bahasa isyarat yang Bapak Ibu juga bisa pin layarnya pada layar Zoom masing-masing. Nah, pada siang hari ini dimohon untuk Bapak Ibu peserta untuk mengatur mic pada mode off saat berlangsungnya pelatihan untuk menjaga kondisivitas bersama. Dan nanti silahkan juga bisa menuliskan pertanyaan jika ada atau berdiskusi pada chat box ataupun menggunakan mode raise hand. Nah, untuk hari ini akan ada 4 pembicara dengan moderator Mbak Anggi Asari. Mbak Anggi sudah on tadi, sudah ada Mbak Anggi, selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang Mbak Anggi. Nah, kegiatan hari ini dan pelatihan sepenuhnya diserahkan ke Mbak Anggi sebagai moderator. Silahkan Mbak Anggi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang kami sangat hormati. Terima kasih sudah bergabung pada acara sesi pelatihan inklusi yang ke-8 mengenai siapakah kelompok rentan lainnya selain anak, lansia, dan disabilitas dalam konteks kebencanaan. Banyak dari kita selama ini ketika kita berbicara tentang konteks kebencanaan dan kelompok rentan, tentu banyak dari kita sudah mengetahui bahwa di antaranya adalah anak, lansia, gender, dan disabilitas. Tetapi sebenarnya ada siapa lagi sih kelompok-kelompok rentan yang selama ini mungkin masih kita meninggalkan secara tidak sengaja atau tertinggal, atau bahkan dengan sengaja kita tidak membahas karena masih bingung bagaimana kita bisa merespon kebencanaan dan bahkan melibatkan teman-teman dari kelompok rentan lainnya. Nah, pada sesi siang hari ini kita akan berbicara dan mengidentifikasi siapa saja dan apa saja yang bisa kita lakukan bersama dengan teman-teman kelompok rentan ini. Bukan hanya lansia, disabilitas maupun gender, tetapi mungkin ada kelompok-kelompok lain yang selama ini masih belum kita ikutkan di dalam respon, merencanakan maupun merespon kebencanaan. Nah, pada siang hari ini kita mendapat kehormatan sudah hadir bersama kita pembicara pertama kita, Bapak Maliki, PhD. Beliau adalah Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dari Bappenas. Selamat siang menjelang sore Bapak Maliki. Aduh, ketemu saya. Yang Bu Anggi. Ya, dan juga ada dari kita sudah hadir Dr. Sari Mutia Timur dari Yakum Emergency Unit. Siang Mbak, siang Ibu Bapak sekalian, siang Bapak Maliki. Dan juga ada pembicara ketiga kita, Bapak Idam Holik dari KDS Banuarta Pura Support. Apakah sudah hadir bersama kita Bapak Idam? Siang. Halo, ya. Dan kemudian pembicara keempat kita adalah Bapak Rifki Jonathan dari Maleo, Sulawesi Tengah. Ya, halo Bapak Rifki, iya. Siap.
Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Nah, masing-masing dari pembicara, khususnya untuk pembicara kita, Bapak Maliki dari Bappenas akan mendapatkan waktu 20 menit setelah saya akan memberikan mikrofon mikrofon virtual ini kepada Bapak Maliki. Setelah 5 menit sebelum waktu akan berakhir, saya akan memberikan tanda kepada Bapak Maliki, dan kemudian 1 menit sebelum waktu berakhir juga saya akan memberikan tanda kepada Bapak Maliki bahwa waktunya sudah akan selesai. Nah, sesi ini adalah sesi pertama yang akan diisi oleh pembicara kita, Bapak Maliki, Dr. Sari Mutia Timur, Bapak Idam, dan Bapak Rifki. Kemudian nanti sesi kedua juga akan ada tanya jawab. Tapi selama itu jika ada pertanyaan yang hendak disampaikan kepada para pembicara luar biasa kita siang hari ini, silahkan untuk dapat menuliskannya di ruang chat, dan nanti panitia akan memberikan akan melihat pertanyaan-pertanyaan dan akan disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Baiklah. Untuk tidak menghabiskan banyak waktu dan karena kita semua sudah tidak sabar untuk mendengarkan dan mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan lainnya, kami persilakan Bapak Maliki, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk memulai sesinya. Silakan Bapak Maliki. Terima kasih Bu Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Eko, Country Coordinator Humanity and Inclusion, kemudian perwakilan dari Red Air Indonesia, yang beberapa narsum yang lainnya, Ibu Sari Mutia, Pak Idam, dan juga Rifki Jonathan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangannya. Diskusi hari ini sangat sejalan dengan apa yang sedang kami lakukan di dalam melakukan asesmen berbagai kelompok rentan, ya, kelompok masyarakat kelompok rentan, dan melakukan asesmen terhadap beberapa grup ataupun kelompok ini. Ternyata memang dari sisi pendataan saja lumayan menantang, Bu Anggi. Dan mudah-mudahan sih dari asesmen juga kita bisa mendapatkan selain data nanti, ya, bagaimana metode dan metodologi pendataan ini supaya mereka bisa terdata dengan baik, by name by address, ya, sehingga dari sisi perencanaan untuk menyelenggarakan pelayanan bagi mereka. Nah, dalam konteks hari ini adalah bagaimana respon dari penanggulangan bencana untuk kelompok rentan ini bisa menjadi lebih baik, karena rata-rata berdasarkan perkiraan jumlah penduduk kelompok rentan, kemudian dari sisi pendataan terdapat gap yang cukup besar, kemudian dari pendataan juga gap yang besar juga terkait dengan seberapa banyak dari mereka yang sudah terdata, ya, ini mendapatkan layanan. Mbak Rosi, saya akan share sendiri, ya. Oke. Mudah-mudahan tidak terambil nih 1 menit, Mbak Anggi. Dari sisi konteks kebencanaan, tentunya kita bicara sekarang, biasanya kita bicara tentang bencana alam, kadang-kadang bencana sosial, dan itu sudah ada peraturan perundangannya. Nah, yang kemarin dan sekarang, dalam tahun kemarin dan tahun sekarang, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah segera berakhir, adalah pandemi COVID. Kalau bencana saya kira sudah ini, ya, banyak sekali datanya juga kelihatan bahwa jenis bencana juga banyak banget, mulai dari bencana banjir, kekeringan, gempa bumi, abrasi dan sebagainya. Ini sebenarnya data ini bisa kita pisahkan, ya, antara bencana alam dan juga bencana karena adanya perubahan iklim. Seperti banjir, misalnya kekeringan dan sebagainya, itu pun sebenarnya nanti akan mempunyai respon yang berbeda juga. Apalagi terkait dengan nanti masyarakat rentan. Nah, untuk yang pandemi COVID pun kami menganalisa bahwa ternyata kalau misalnya tanpa ada
respon yang baik, bencana pandemi ini akan menghasilkan atau merubah sekitar 4 juta masyarakat tambahan ya, masyarakat miskin. Dan pada saat kita mendesain awal program respon itu, kami mencoba mengidentifikasi siapa saja kelompok rentan. Termasuk di situ kami meng-underline bahwa penyandang disabilitas, demikian telah kita dengarkan dari pengakuan penduduk. Mohon maaf Pak Maliki, termute Pak. Mohon maaf Pak, termute Pak. Oh, oke. Saya kira dari tadi saya mute. Oke, itu ya. Jadi dari sisi pandemi seperti itu, kemudian kalau kita lihat juga ternyata bencana alam itu sangat berkorelasi dengan kemiskinan. Di mana ada bencana, dalam hal ini bencana alam di Donggala, di Sigi, di Kota Palu. Ternyata pada saat bencana itu, berikutnya itu jumlah miskin cukup signifikan ya. Dan saya kira ini memang sangat rasional ya, karena memang setelah bencana kita tidak punya asuransi ya. Setiap anggota rumah tangga saya kira sedikitlah yang banyak mempunyai asuransi, di mana kerusakan akibat bencana ini sangat tidak bisa dikembalikan lagi kalau memang kita tidak punya apa-apa lagi. Sebagian punya tabungan, tetapi itu pun seharusnya juga digunakan untuk keperluan lain ya. Nah, oleh karena itu insiden dari penambahan jumlah miskin ini relatif lebih signifikan karena bencana alam. Nah, di dalam konteks kelompok rentan, kami sedang mencoba melakukan asesmen karena memang ternyata banyak sekali. Kita mencoba untuk mereview kembali klasifikasi yang ada di Kementerian Sosial. Di sini kita ada 26 PPKS. Nah, kemudian kita juga mencoba untuk membandingkan dengan kelompok rentan lainnya. Dan beberapa bulan yang lalu ini sampai sekarang kita masih terus melakukan asesmen, dan terakhir kita juga melakukan diskusi. Ada beberapa yang kita fokuskan. Satu adalah tunas sosial ya, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian orang dengan HIV/AIDS, kemudian kelompok minoritas, korban nafza, kemudian juga saya kira ini ya, yang gelandangan pemulung, kita juga sedang melakukan analisa, kemudian korban tindak kekerasan ya, dan tunas sosial dan pekerja seks komersial. KPU juga kita sedang menganalisa pekerja migran bermasalah sosial. Nah, nih, beberapa kelompok rentan ini kita sedang coba kembangkan metode dan metodologi di dalam pendataan. Namun dalam konteks sekarang, kami mohon maaf untuk hanya menggambarkan penyandang disabilitas dan lansia. Ini mudah-mudahan bisa menggambarkan juga, karena memang nanti kebijakannya saya kira konsep secara umum seharusnya bisa sama, tetapi nanti secara spesifik itu yang harus kita formulasikan. Nah, dari sisi penyandang disabilitas, di sini ada sekitar 22 juta dengan penyebaran seperti ini, dan undang-undang yang baru ini juga memberikan perspektif yang baru sehingga kita bisa memberikan memformulasikan perencanaan yang lebih baik terhadap penyandang disabilitas. Mudah-mudahan ini bisa berjalan ya. Nah, kemudian untuk disabilitas lansia, ternyata memang kalau kita lihat ragam disabilitas tadi yang 22 juta itu, kalau kita lihat dari sisi usia itu memang kebanyakan lansia di atas 59 tahun. Baik itu penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan juga penyandang disabilitas intelektual. Nah, lansia itu terbesar, dan ini juga memberikan gambaran bahwa ternyata memang banyak lansia yang proporsinya itu meskipun usia harapan hidupnya lebih panjang, tetapi usia harapan hidup sehat kelihatannya relatif stagnan. Dari sisi gender, ini juga masuk sebagai agak mengkhawatirkan bahwa banyaknya lansia perempuan yang mempunyai kebutuhan lebih banyak untuk perawatan jangka panjang ya. Oleh karena itu mereka juga relatif disable. Misalnya di sini lansia pemerlu perawatan jangka panjang itu sekitar 58% dibandingkan dengan laki-laki. Seperti itu, dan yang demensia pun ya relatif lebih banyak.
Nah, salah satu bagian dari pendataan yang kami lakukan adalah data kasus HIV/AIDS. Nah, ini juga datanya masih bulat sekali ya. Oleh karena itu kami masih belum juga berani menyampaikan dalam beberapa presentasi kami ke depan. Nah, untuk HIV/AIDS di sini kami mengambil data dari dari IMS. Di sini terlihat bahwa jumlah dari HIV/AIDS juga relatif meningkat. Ya. Nah, cuma kelihatannya HIV/AIDS juga merupakan fenomena gunung es. Nah, ini pun yang sedang kami coba investigasi. Sebenarnya yang 50.000 itu kasus nyatanya seberapa banyak dan seberapa banyak sebenarnya yang memang memerlukan layanan. Dan layanan ini pun sekarang dari sisi supply side-nya sudah berapa banyak sehingga gap-nya yang bisa kami coba identifikasi. Ada beberapa, saya kira di sini juga sangat rentan ya, termasuk di situ adalah waria dan kaum homoseksual. Nah, kita masuk ke dalam konteks kebijakan. Dari sisi kebijakan yang sekarang, penanggulangan bencana relatif belum responsif ya, belum bersifat preventif ya, sangat responsif, sangat reaktif terhadap kejadian bencana. Jadi koordinasi yang terjadi pun ya masih banyak yang harus diperbaiki. Dalam hal ini beberapa pelaku ataupun kementerian lembaga sebagai stakeholder utama di dalam penanganan bencana seperti Kementerian Sosial, BNPB dan KKP ini pun sedang coba menyiapkan bagaimana sebenarnya respon mereka itu lebih adaptif nanti. Sehingga penanggulangannya pun bisa lebih responsif terhadap kebutuhan berbagai kelompok masyarakat rentan. Nah, dalam hal ini misalnya tupoksi ini pun juga perlu diperjelas antara berbagai stakeholders yang ada. Kalau kita lihat di sini, kita coba identifikasi Kementerian Sosial, ini bantuan sewaktu dan juga jangka panjang, dan termasuk di sini adalah transfer kepada wewenangnya kepada pemerintah daerah. Kemudian Kementerian Kesehatan, BNPB, Kementerian Koperasi dan UMKM dalam konteks revitalisasi pasar dan koperasi pasca bencana ya. Ini pun sangat esensial karena memang pada saat bencana berbagai aktivitas ekonomi ini sangat terganggu dan ini akan menyebabkan banyaknya masyarakat miskin ke depan. Nah, ke depan ini kami sedang coba membuatkan skema perlindungan sosial adaptif di mana kita mencoba untuk menggabungkan antara respon terhadap bencana, kebijakan respon terhadap bencana, kemudian kebijakan respon terhadap perubahan iklim, dan juga perlindungan sosial itu sendiri. Jadi bagaimana nanti perlindungan sosial yang adaptif ini merupakan irisan antara tiga tadi. Irisan antara perlindungan sosial, kemudian respon terhadap bencana, alam dan sosial, ya, kemudian juga perubahan iklim. Nah, di dalam hal ini kami mencoba melakukan pemetaan masyarakat rentan terdampak. Dan dalam konteks ini pun bukan saja masyarakat penduduk secara umum, tetapi juga siapa saja yang relatif jauh lebih rentan. Ya. Nah, kami mencoba mudah-mudahan ini juga segera diselesaikan dan bisa diperlihatkan nanti ke depan bagaimana kita bisa memetakan menyusun suatu registrasi sosial ekonomi dan di-overlay dengan peta kerawanan bencana alam dan sosial. Registrasi sosial ekonomi memungkinkan seluruh penduduk terdata, bukan saja penduduk yang dalam lingkungan keluarga, tetapi juga penduduk yang bukan di dalam lingkungan keluarga dan seluruh masyarakat rentan yang tadi kami identifikasi. Nah, kemudian peta kerawanan bencana alam dan sosial ini pun yang alam sudah ada di BNPB, kita coba overlay dan juga kita update ya dengan overlay ini. Kemudian juga yang sosial ini sedang kita coba dorong terus Kementerian Sosial supaya pemetaan rawan bencana sosial ini juga bisa terus dikembangkan dan diupdate ya, sehingga ini bisa memberikan pengetahuan bagi kita sejauh mana kerentanan penduduk di overlay dengan pemetaan tersebut. Nah, karena overlay ini akan sangat-sangat berpengaruh terhadap respon bencana yang lebih adaptif dan spesifik daerah. Kemudian ini kami juga terus melibatkan sektor yang terlibat terkait, yaitu Kementerian Sosial, BNPB,
kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PMK juga, dan Kementerian Keuangan tentunya, dan juga pemerintah daerah di dalam menyusun Adaptive Social Protection ini. Nah, dalam hal ini kita pertama-tama kita akan mencoba dalam konteks pelindungan sosial ya, ada yang adaptif ini kita mencoba untuk menggunakan program-program yang reguler, tetapi bagaimana pada saat bencana ini bisa lebih fleksibel. Misalnya pada saat bencana alam di Donggala, ini bagaimana misalnya bantuan sembako ataupun bantuan cash transfer bisa dilakukan dengan lebih baik. Nah, tentunya ini akan sangat menyeluruh kalau datanya ada. Datanya bisa menyeluruh ke seluruh penduduk ya, sehingga bantuan ini bisa kita perkirakan, bisa rencanakan dan bisa disalurkan dengan lebih cepat ya untuk merespon. Nah, kemudian nanti pada saat itu pun kita mencoba untuk meningkatkan resilience penduduk, nanti ke depan kita akan sampaikan, sehingga daerah tersebut menjadi tanggap cepat saat bencana. Output yang diharapkan adalah masyarakat harus siap. Kemudian pelindungan sosial harus menyeluruh pada seluruh korban bencana, recovery juga cepat pasca bencana, protokolnya juga jelas, kemudian ketersediaan pembiayaan lebih sustainable. Nah, strategi pelayanan ini khusus sebenarnya untuk penyandang disabilitas. Ini kami mencoba memperlihatkan bahwa peraturan perundangan untuk penyandang disabilitas sebenarnya sudah cukup kuat. PP-nya tentang rencana induk sudah ada, dan kami sedang menyusun rencana aksi nasional penyandang disabilitas. Ini pun kami akan coba combine dengan apa yang sedang dikembangkan di dalam pelindungan sosial yang adaptif, ya. Terutama di dalam pengembangan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas. Betul. Nah, di dalam memperkuat ketahanan masyarakat dalam penanganan bencana, terdapat beberapa strategi yang kami coba kembangkan nanti. Satu, meningkatkan ketahanan kapasitas masyarakat ya, sehingga mereka tahu bahwa daerah mereka itu adalah rawan bencana. Kemudian respon dininya, kemudian juga perencanaan pembangunan peta bencananya yang tadi kami sampaikan, pelaksanaan kegiatan yang berbasis budaya, terutama untuk yang bencana sosial nanti. Kemudian analisis bencana dan perdamaian bagi perempuan dan pemuda, kemudian juga pengembangan infrastruktur sosial dalam rangka memperkuat harmoni sosial dan juga menciptakan kondisi damai di wilayahnya. Kemudian untuk koordinasi kelembagaan, ini kita juga mencoba untuk mendorong masyarakat sehingga terdapat early warning dan early response system di tingkat daerah yang berbasis masyarakat, memperkuat peran kelembagaan adat dalam penanganan bencana, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa ya, kemudian meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan terkait dengan isu-isu penanganan bencana, memperkuat forum dialog multikultur ya lintas agama, dan juga memperkuat koordinasi penanganan bencana antar daerah. Terakhir, ini kami mengharapkan, sebenarnya kami highlight yang warna merah itu khusus yang spesifik dengan kelompok rentan, bagaimana memobilisasi sumber daya melalui penilaian kerentanan risiko, penargetan dan pemetaan penduduk rentan terdampak menggunakan data terintegrasi dan analisis manfaat biaya. Kemudian juga kolaborasi antar kepentingan, terutama di dalam pembangunan infrastruktur yang adaptif ya, dan skema bantuan sosial dan skema perlindungan sosial lainnya. Dan satu lagi, bagaimana kita menekankan target khusus ini kepada masyarakat kelompok rentan. Sekali lagi, sebagai kalimat penutup, kami sangat mengharapkan nanti pada saat misalnya kita memutuskan untuk melakukan pendataan, saya kira ini memang harus dilakukan secara menyeluruh dengan metode dan metodologi yang sangat proven, sehingga mereka ini bisa terdata dan digunakan datanya untuk melakukan perencanaan dan intervensi terhadap efek bencana kepada mereka. Saya kira itu, Mbak Anggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Maliki untuk paparannya sangat jelas. Jadi kita tadi sudah melihat bahwa ada beberapa kelompok
pengidentifikasiannya maupun ke depan akan ada rencana untuk pendataan sehingga bukan hanya nanti bisa mendapatkan bantuan dengan lebih baik, dengan efektif, tetapi juga ke depan ada harapan bahwa kelompok-kelompok rentan akan dapat berpartisipasi dalam terlibat dalam perencanaan dari program-program terutama terkait dengan kebencanaan. Terima kasih Bapak Maliki untuk penjelasan yang sangat lengkap. Mungkin panitia akan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan pada peserta oleh peserta kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Nah, selanjutnya Dr. Sari Mutia Timur akan berbagi pengalamannya maupun terkait dengan penanganan respon kebencanaan rentan lainnya. Kami persilahkan Dr. Sari Mutia Timur, waktu saya set 10 menit, nanti 3 menit menjelang akhir akan saya beritahu. Halo, sepertinya masih di mute, Dr. Sari. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Ya, saya akan lebih banyak sharing pengalaman apa yang sudah dilakukan oleh Yakum selama ini. Jadi menarik memang topiknya karena memang dari serial-serial sebelumnya lebih banyak membahas lansia dan disabilitas. Nah, dalam serial terakhir ini, kita akan sampaikan masih ada yang tertinggalkan, belum sempat kita bicarakan dalam konteks kebencanaan ini. Jadi, sekedar mengulas bahwa sesuai misi YEU, kami ini harus memastikan masyarakat yang terkena bencana mendapatkan hak untuk kelangsungan hidup yang bermartabat dan berkelanjutan. Dan kepada kelompok rentan, lebih kepada memastikan agar kelompok tersebut dapat hidup Suaranya termute. Ya. Sepertinya ke-mute lagi suaranya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada 2 hal yang selalu harus kita pastikan agar teman-teman kelompok rentan bisa terlibat dalam kebencanaan, yaitu memastikan adanya pengurangan hambatan. Jadi barier-barier yang dihadapi selama ini, kesulitan akses itu harus ditangani sehingga kelompok rentan bisa terlibat aktif dalam kebencanaan. Kalau menginjak pada kelompok-kelompok rentan yang sudah pernah dilayani oleh Yakum adalah yang pertama perempuan dan anak perempuan. Kalau sering tadi lansia dan disabilitas, jangan lupa perempuan dan anak perempuan sering menjadi subjek diskriminasi di semua tahap kehidupan, baik itu melalui pendidikan, kesehatan, atau partisipasi dalam masyarakat. Karena sering bahkan dalam pertemuan-pertemuan yang lebih sering diundang adalah laki-laki. Dan perempuan serta anak perempuan sangat rentan terhadap pelanggaran khusus seperti kekerasan berbasis gender, perdagangan, dan diskriminasi jenis kelamin. Walaupun juga sebetulnya tergantung konteks ya, karena juga kadang anak laki-laki juga dalam posisi tertentu, dalam konteks tertentu juga menjadi rentan. Yang pernah YEU lakukan, yang pernah Yakum lakukan untuk memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak, misalnya dengan memberikan paket dignity kit, jadi hygiene kit, tapi yang lebih menyasar kepada kelompok perempuan seperti pakaian dalam, pembalut,
center, dan fluid. Kemudian ada pelatihan-pelatihan seperti kesehatan reproduksi, pelatihan manajemen menstruasi, kemudian pelatihan pencegahan kekerasan berbasis gender itu juga kita lakukan. Ini ada. Sepertinya ada gangguan suara ya. Betul. Ya. Minta Apakah tolong Pak peserta Edi lain Susanto bisa? untuk mute ya. Pak Edi Susanto minta tolong di mute. Minta tolong ke Pak Edi Susanto untuk di mute. Dokter Sari termute, Dokter Sari. Ya. Kami juga melakukan kampanye untuk memastikan kasus-kasus referral yang perlu dirujuk, karena juga bersama masyarakat kita bisa mendiskusikan rumah aman seperti apa yang bisa disediakan oleh masyarakat atau lembaga terkait. Kemudian untuk mata pencarian juga kami, terutama untuk kelompok perempuan, perempuan kepala keluarga, janda, itu juga menjadi perhatian kami. Jadi kami kadang memberikan bantuan ekonomi yang khusus untuk perempuan dan dikelola oleh perempuan. Kemudian kelompok lain yang perlu kita perhatikan juga pengungsi. Pengungsi sendiri jelas itu pengungsi korban bencana jelas merupakan kelompok rentan. Dan sebetulnya kalau di tempat lain juga ada pengungsi lintas negara, tapi Yakum pernah punya pengalaman juga merespon pengungsi lintas negara karena ada pengungsi Rohingya ya, waktu itu tahun 2015, bulan Juni 2015, mendarat di Pulau Sumatera. Yang kami lakukan adalah memastikan, mendistribusikan juga paket-paket kebersihan, terutama untuk anak, kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti PMI, juga memberikan penyuluhan kesehatan, dan membantu pengelolaan tempat penampungannya. Jadi untuk masalah pengungsi lintas negara ini juga menjadi masalah yang paling kompleks. Dan ini biasanya ada lembaga atau badan khusus yang menanganinya. Biasanya teman-teman dari UNHCR atau IOM. Kemudian untuk pengalaman dengan masyarakat adat, di respon Yakum di Sulawesi Tengah, kami juga memberikan bantuan kepada masyarakat suku Da'a. Suku Da'a ini dari Sulawesi Tengah merupakan salah satu dari kelompok suku Kaili, di mana suku Kaili ini cukup dominan. Kami di situ memberikan bantuan usaha dan juga pendampingan saat posyandu. Penting untuk memastikan kendalanya tidak hanya fisik, tapi juga komunikasi. Karena teman-teman suku Da'a atau biasanya masyarakat adat tidak bisa berbahasa Indonesia. Sehingga pada saat itu kami berusaha agar mereka bisa terlibat dan juga mereka bisa kita mintain pendapat, itu dengan melibatkan penerjemah sehingga komunikasi dua arah bisa dilakukan. Untuk kelompok rentan selanjutnya adalah, tadi juga sudah disampaikan Pak Maliki, adalah teman-teman ODA. Teman-teman ODA ini juga sering kurang mendapatkan akses ya, terutama pada saat bencana. Sehingga yang kami lakukan pada saat respon Palu adalah pemberian makanan tambahan, karena kalau teman-teman ODA ini daya tahannya tubuh turun juga rentan sakit, sehingga kami memberikan makanan tambahan, kemudian juga kunjungan rumah ke teman-teman ODA, pelatihan juga, pelatihan tentang COVID, pelatihan tentang informasi kesehatan, karena pada saat COVID itu informasi begitu banyak dari banyak sumber dan cepat sekali berubah. Kadang malah kejadiannya adalah yang namanya tsunami informasi. Informasi banyak sekali tapi tidak tahu mana yang valid atau mana yang bisa diikuti. Jadi kami juga memberikan pelatihan dari sumber yang terpercaya, yang valid. Kemudian untuk mata pencarian juga kami dukung
karena dengan adanya kemandirian dari teman-teman ODA, otomatis status kesehatannya juga bisa dipertahankan ya, mereka dapat mempertahankan beli vitamin, beli makanan tambahan. Selain kita juga bersama-sama berdiskusi untuk memastikan obat-obat teman-teman ODA bisa teratur, bisa diakses teratur. Nah, kalau tadi Pak Maliki juga sampaikan bencana sosial. Bencana sosial ini juga kadang memang jumlahnya mungkin tidak banyak, tapi kalaupun ada kadang memang terlewat atau tidak terpikirkan. Yang kami lakukan, selama ini kami lakukan adalah seperti merespon di konflik Ambon, di kamp pengungsian Sia, kami memastikan sekali lagi distribusi makanan sehat, hygiene kit-nya apakah terpenuhi, kemudian juga mereka bisa mendapat hunian yang aman, yang nyaman. Jadi misalnya shelter kit-nya, terpalnya, tikarnya apakah sudah ada. Kemudian juga kami lagi, Dok, mohon maaf. Ya, Kavatar, kami juga merespon Kavatar di Februari 2016 berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, tentunya dengan pihak pemerintahan, dengan PMI, dan tokoh agama dan tokoh sosial. Nah, kelompok rentan lain adalah kaum LGBT. Sebetulnya ada dua kelompok rentan lain yang kami terus terang belum punya pengalaman, yaitu orang tanpa kewarganegaraan, itu yang biasa dibantu oleh teman-teman UNHCR, dan pekerja migran. Pekerja migran ini juga menjadi kelompok rentan. Contohnya pada saat COVID, apalagi ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka sama sekali tidak tahu perkembangan tentang COVID, sehingga Kemensos yang waktu itu punya program dengan pekerja migran. Itu Mbak Anggi yang bisa saya sharekan kelompok rentan lain selain lansia dan disabilitas, dan juga anak yang juga perlu dipertimbangkan, dan yang kami Yakum sudah pernah merespon. Nanti silakan jika ada pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman Ibu Bapak sekalian bisa di chat. Itu Mbak Anggi, over to you. Siap. Ya, terima kasih Dr. Sari, luar biasa. Jadi memang jika kita berbicara kelompok rentan, ada kelompok-kelompok rentan lain yang selama ini masih kita miss, belum kita sentuh isunya sampai seperti kita mengelupas tema-tema seperti lansia, anak, dan disabilitas. Tadi menurut Dr. Sari diantaranya adalah masyarakat adat yang ternyata banyak dari teman-teman kita warga negara Indonesia yang belum bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa percakapannya sehari-hari, sehingga untuk bantuan-bantuan kebencanaan memerlukan komunikasi dengan orang ketiga, yaitu penerjemah. Nah, kemudian di samping itu juga ada dari kelompok agama lain seperti kelompok Syiah yang juga salah satu kelompok rentan. Jadi agama-agama minoritas yang mungkin mengalami satu dan lain hal sehingga menjadi kelompok minoritas dalam situasi kebencanaan memerlukan tindak lanjut untuk bagaimana mereka dapat menerima bantuan-bantuan yang sudah disediakan oleh masyarakat, oleh pemerintah, mohon maaf. Jadi menarik komentar dari Bapak Maximilianus Marho. Beliau mengatakan bahwa Bappenas ternyata punya program yang bagus untuk penanganan bencana, khususnya terhadap kelompok rentan terdampak bencana. Tetapi mengapa saat penanganan bencana dilakukan, peran Bappenas sepertinya kurang terasa dan kurang diketahui masyarakat secara luas. Nah, nanti mungkin ini akan bisa ditanggapi oleh teman-teman dari Bappenas. Nah, sebelum kita pada sesi penanggapan, kita masih ada dua pembicara kita yang sudah tidak sabar juga untuk berbagi dengan kita. Bapak Idam dari KDS Banuatapura. Silakan, kami persilakan, ada waktu 15 menit untuk berbagi bersama-sama dalam sesi ini. Silakan Bapak Idam. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Idam Halik. Saya dari KDS Banuatapura Support. Kemudian ucapan terima kasih kepada Yakum Emergency Unit, kemudian fasilitator yang sudah hadir,
Baiklah, saya akan memaparkan sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu slide-nya boleh dibantu. Oke, baiklah, saya akan memaparkan materi sesuai tema kita pada hari ini. Oke, saya lanjut yang berikutnya, kebutuhan ODA pasca bencana. Yang pertama ARV. ARV adalah jenis obat antiretroviral yang rutin dikonsumsi ODA dengan atau orang dengan HIV seumur hidup, yang mana obat ini merupakan kebutuhan teman-teman terlebih lagi di masa bencana. Jadi pada masa bencana teman-teman sangat kepikiran atau sangat ketakutan kalau obat ini sampai putus atau sampai tidak mendapatkan obat untuk dikonsumsi, karena teman-teman sangat rentan untuk resisten. Dan kalau itu terjadi, teman-teman bisa sistem imunnya bisa menurun, kemudian teman-teman mudah untuk terinfeksi penyakit-penyakit yang lain. Oke, selanjutnya yang kedua, sumber informasi. Sumber informasi merupakan penunjang dalam mengakses beberapa kebutuhan di masa bencana. Jadi sangat penting untuk teman-teman itu, karena pengalaman kami di masa bencana, teman-teman agak kesulitan untuk bagaimana teman-teman memperoleh sumber informasi, di mana teman-teman bisa memperoleh ARV atau teman-teman memperoleh bantuan dan yang lain-lain. Yang ketiga, multivitamin. Multivitamin ini sangat penting bagi teman-teman muda, orang dengan HIV, apalagi di saat kebencanaan, sistem imun yang mudah menurun, pola hidup yang tidak sehat berdampak membuat teman-teman ODA mudah drop atau mudah terinfeksi penyakit. Ya, hal ini karena ketika bencana, terkadang teman-teman itu tidur di tenda-tenda pengungsian, sehingga istirahat teman-teman itu terganggu. Waktu tidur yang mungkin istirahat yang tidak cukup seperti itu. Kemudian juga mungkin pola makan yang tidak teratur, sehingga memungkinkan teman-teman ini membutuhkan vitamin atau tambahan nutrisi lainnya seperti itu. Ya, yang keempat, maaf. Yang keempat, di sini ada First Aid atau kotak P3K, yang mana untuk melindungi diri sendiri ketika terluka. Jadi pengalaman di saat bencana kemarin, di sini ketika teman-teman terluka itu banyak dari orang-orang takut untuk membantu, karena status teman-teman sendiri, teman-teman juga takut menularkan korban karena ketika terluka ada darah dan sebagainya. Tuh, jadi mungkin kalau ada kotak obat atau kotak P3K itu sangat membantu teman-teman ketika bencana. Kemudian yang kelima, jenis bantuan kebersihan diri yang safety. Contohnya sabun cair. Jadi kenapa kita butuh, teman-teman ODA itu butuh sabun cair? Karena kalau sabun batangan itu kadang kalau kita mandi bisa dipakai banyak orang. Jadi dengan sistem imunnya teman-teman yang menurun,
itu teman-teman rentan untuk terinfeksi penyakit kulit atau yang lainnya di masa bencana seperti itu. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Halo. Slide berikutnya. Panitia tolong dibantu untuk pindah slide. Ya. Oke, masih dengan tantangan yang dihadapi dalam mengakses bantuan, belum memiliki data konkret ODA yang tinggal di Palu. Jadi ketika ingin mengakses bantuan, teman-teman belum memiliki data yang konkret atau data yang lengkap untuk teman-teman bagaimana caranya bisa mengakses bantuan. Oke, sebagian ODA tidak memiliki alat komunikasi. Jadi di masa bencana, sebagian teman-teman itu berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga ada yang memiliki HP, ada yang tidak memiliki alat komunikasi HP, dan yang lainnya, sehingga itu mempersulit atau menjadi tantangan dalam teman-teman untuk mengakses bantuan. Berikutnya, belum mengetahui informasi jelas terkait akses bantuan yang bisa diberikan. Jadi teman-teman di masa bencana itu, teman-teman bingung harus menerima bantuan di mana, harus mengakses kebutuhan ARV di mana ketika bencana. Jadi teman-teman belum mengetahui informasi yang jelas atau belum ada informasi yang signifikan yang sangat jelas untuk teman-teman seperti itu. Kemudian belum memiliki sumber daya yang memadai untuk proses mendapatkan akses bantuan. Jadi sumber daya yang memadai ini seperti teman-teman ingin mengadvokasi bantuan, itu teman-teman masih bingung harus kemana mengadvokasinya. Kemudian selain bantuan yang dibutuhkan, mungkin ARP-nya juga teman-teman agak kebingungan karena rumah sakit yang terdampak bencana. Jadi teman-teman bingung mau advokasi kemana ketika ketika 3 rumah sakit yang ada di Palu terdampak bencana. Yang berikutnya, stigma tentang ODA yang masih cukup tinggi sehingga masyarakat masih takut berhubungan atau bekerja sama dengan ODA. Nah, memang hampir di seluruh Indonesia, mungkin khususnya di Kota Palu pada saat bencana kemarin, itu stigma yang terjadi dan bukan hanya stigma tapi diskriminasi apalagi terkait privasi teman-teman itu sangat mempengaruhi. Jadi teman-teman masih takut. Berikutnya lagi masih kurang lembaga-lembaga kemanusiaan yang melibatkan ODA dalam layanan kemanusiaan. Oke, berikutnya, slide berikutnya bisa dibantu. Oke, hambatan dalam mengakses bantuan pasca bencana. Jadi selain tadi tantangan, ada hambatan juga 3 rumah sakit seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Jadi 3 rumah sakit rujukan layanan ARV, khususnya kalau untuk di Kota Palu ada Rumah Sakit Undata, Rumah Sakit Anutapura, Rumah Sakit Madani, itu semua terdampak bencana sehingga mempersulit teman-teman ODA dalam mengakses kebutuhan ARV mereka. Yang kedua, masih sulit mencari keberadaan teman-teman ODA karena sebagian tidak memiliki nomor kontak yang bisa dihubungi atau alamat yang jelas, sehingga manakala kita ingin memberitahukan informasi bantuan, informasi obat-obatan yang dibutuhkan, itu kendala atau hambatan ke teman-teman karena tidak memiliki nomor kontak yang bisa dihubungi. Oke, yang ketiga, sebagian ODA masih menutupi status privasinya karena teman-teman ini sebenarnya di masa bencana itu masih takut
kenapa teman-teman menutup privasinya, status privasinya, karena teman-teman takut ketika teman-teman membuka status privasinya sebagai seorang ODA, teman-teman takut mendapatkan diskriminasi terlebih lagi di masa bencana. Yang keempat, akses informasi yang belum jelas. Oke, lanjut slide berikutnya. Aktivitas yang dilakukan KDS Banuatapura Support, proses hambatan merespon hambatan bantuan pasca bencana. Jadi salah satunya untuk merespon hambatan tersebut yaitu adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah bersama kelompok dukungan sebaya atau KDS dibantu LSM dari luar Palu, JIP dan Kotex dan LSM yang ada di Palu. Mungkin dari teman-teman dari Maleo, dari KDS sampai Suhuku juga ikut terlibat mendirikan posko ARV mobile sebagai satelit dalam mengakses ARV, sehingga tadinya teman-teman yang sulit mengakses ARV di 3 rumah sakit yang terdampak bencana itu lebih memudahkan lagi teman-teman untuk mengakses kebutuhan ARV itu. Yang kedua, melakukan validasi data dengan rumah sakit dan melakukan kegiatan door to door terkait keberadaan teman-teman ODA guna melakukan pendekatan. Jadi di sini kita melakukan door to door itu ke rumah-rumah, melakukan validasi data dengan rumah sakit agar kami bisa mengetahui di mana alamat atau di mana kami bisa menemui teman-teman ini. Kemudian 3 menit lagi, Kak. Terima kasih. Door to door untuk keberadaan teman-teman sehingga memastikan apakah teman-teman masih rutin mengonsumsi ARV-nya, kemudian dan mendapatkan akses bantuan. Oke. Memberikan informasi yang jelas terkait kepentingan data untuk melakukan akses bantuan bagi ODA yang masih menutupi statusnya. Melakukan home visit dan penguatan terkait kepatuhan ARV bagi ODA yang kondisi kesehatan fisiknya menurun. Oke, berikutnya, slide berikutnya bisa dibantu. Oke, peluang dalam mengakses bantuan, yang pertama mengetahui kebutuhan dasar ODA pasca bencana. Yang kedua, KDS Banuatapura Support memiliki data yang lengkap atau yang konkret untuk mengakses bantuan. Dan yang ketiga, dengan adanya jaringan mitra berbagi peluang untuk bisa mengakses langsung bantuan. 4, KDS Banuatapura melibatkan teman-teman ODA dalam perencanaan dan implementasi program. Oke, berikutnya, slide berikutnya bisa dibantu. Oke, rekomendasi dalam akses bantuan. Mungkin sedikit rekomendasi dari kami. Yang pertama, Dinas Kesehatan menyediakan stok ARV yang mudah diakses oleh ODA di masa bencana. Mungkin seperti itu. Kedua, kedepannya diharapkan ada informasi yang jelas di mana ODA bisa mendapatkan akses bantuan atau akses obat-obatan yang dibutuhkan. Adanya validasi lanjutan terkait keberadaan ODA yang ada di wilayah Kota Palu maupun yang berada di luar Kota Palu, terutama Sigi dan Donggala yang terdampak bencana, mungkin seperti itu. Selanjutnya adanya peningkatan, teman-teman ini sangat butuh juga adanya peningkatan kapasitas terkait alur atau sistem pendataan untuk akses bantuan ODA. Kemudian ODA juga menjadi bagian penting dari kelompok rentan yang menjadi prioritas di dalam penanganan bencana. Jadi di masa bencana ini teman-teman ODA itu cenderung bukan menjadi prioritas. Itu lebih banyak 30 detik lagi. Ya. Lebih banyak lagi itu mungkin di masa bencana kemarin lebih banyak ke disabilitas, kelompok rentan lainnya, lansia. Padahal sebenarnya juga teman-teman ODA perlu diperhatikan untuk bagaimana teman-teman ODA ini bisa menjadi prioritas ke depannya ketika terjadi ketika terjadi bencana atau proses dalam penanganan bencana. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya
share atau berbagi ke teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Idam. Pak Idam, Ya, jadi terima memang kasih. tadi kita melihat bahwa ternyata pendataan itu sangat penting ketika kita merespon kebencanaan, terutama pendataan yang sudah ada sebelumnya. Dan kebetulan KDS Banuarta, jika nanti ada respon-respon yang dibutuhkan, teman-teman dari KDS sudah memiliki data tentang anggota-anggota yang dapat mengakses bantuan. Nah, memang dalam situasi kebencanaan, pada teman-teman yang memiliki maupun keluarga kita yang memiliki penyakit, entah itu bawaan maupun penyakit langka, maupun situasi dan kondisi lain penyertanya, memang memerlukan banyak informasi mengenai cara bagaimana mengakses bantuan obat-obatan begitu ya. Seperti misalnya untuk teman-teman yang diabetes, jantung, ODA, dan penyakit-penyakit langka lainnya, ini yang pengobatannya sebenarnya tidak boleh putus gitu, karena kalau putus tentu akan membuat orang tersebut. Nah, mungkin ini sebabnya kita akan berbicara lebih lanjut lagi, mungkin dalam topik-topik ke depan bagaimana pendataan-pendataan yang dapat melibatkan teman-teman dalam kelompok-kelompok rentan ini untuk terlibat aktif di dalamnya, sehingga memastikan ketika perencanaan ini tentunya kelompok-kelompok rentan selain disabilitas, lansia, dan anak, yang tadi kita sudah dengar dari Bapak Maliki, program-programnya itu sudah bagus. Nah, kita akan beranjak, sebelum kita ke sesi tanya jawab, ada satu lagi narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pak Rifki Jonathan dari Malio, Sulawesi Sultan. Halo? Iya, halo Mbak. Siang. Selamat siang. Oke, siap. Iya. Pak Rifki terima kasih akan nih, saya Mbak. kasih waktu 15 menit. Nanti Oke. 5 menit menjelang waktu habis, saya akan beritahu, kemudian juga 1 menit menjelang waktu habis, saya juga akan ditanda. Ya. Oke, silakan siap. Pak Rifki. Mungkin slide. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih buat Bapak Maliki dari Bappenas, Mbak Sari dari YEU, dan Mbak Anggi selaku moderator yang sudah memberikan ruang dan kelibatan bagi kami, teman-teman kelompok minoritas, dalam ikut menyuarakan apa yang menjadi PR maupun yang telah kami lakukan bersama. Berikut ini yang saya coba paparkan adalah lesson learning dari apa yang Maleo tengah lakukan di 3 tahun terakhir ini, menjawab kebutuhan teman-teman GSG, Gender Sexuality Group, atau biasa orang sebutnya LGBT, PLHIP, ODA, dan RVC, Remote Village Society, atau masyarakat desa terpencil. Nah, boleh di slide pertama. Nah, ini kelompok gender seksualitas lainnya dalam respon bencana alam. Jadi sebelum kita bicara apa yang kita lakukan, baiknya kita paham dulu apa yang teman-teman rasakan di saat bencana itu terjadi. Di saat bencana itu terjadi, yang banyak orang pahami adalah situasi secara umum, sementara dampaknya itu luar biasa ke komunitas. Dampak pertama, dampak negatif pas bencana alam itu stigma dan diskriminasi yang luar biasa. Bahasa miring di luar yang beredar bahwa teman-teman LGBT menyebabkan bencana, yang membawa bencana itu hadir ke tanah Palusi di Donggala. Sementara kita tahu sendiri bahwa ini adalah bencana alam yang tidak ada satupun yang bisa menebak kapan terjadinya. Nah, yang kedua, berkurangnya omset pemasukan dan lapangan kerja. Karena kita paham sendiri di situasi itu
semua orang memikirkan perutnya sendiri, semua orang pusing bagaimana caranya memenuhi kebutuhan, sementara akses bantuan sangat sulit untuk didapatkan saat itu. Yang ketiga, kesulitan pangan itu jelas, sangat jelas tadi, yang menyebabkan banyak penjarahan sana-sini. Keempat, kesehatan mental, banyak teman-teman yang depresi, yang stres dikarenakan kondisinya yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan, tekanan sana-sini, hingga mereka banyak yang memilih untuk pulang kampung, hijrah, atau bahkan mengungsi keluar kota. Yang berikutnya, akses layanan publik yang menjadi sangat terbatas. Di saat teman-teman trans itu ingin mengakses bantuan, selalu KTP itu akan menjadi permasalahan identitas diri. Di saat mereka berpenampilan layaknya perempuan, sementara KTP-nya laki-laki, itu menjadi permasalahan yang luar biasa. Namun di situasi yang berbeda, itu juga ada dampak positif yang cukup kami rasakan. Yang pertama, teman-teman KGS itu menjadi semakin solid dalam kebersamaan. Di saat teman yang satu mengalami kesulitan, pasti yang lain juga ikut nimbrung untuk membantu. Yang kedua, KGS makin tangguh dalam situasi bencana. Berikutnya, dari korban menjadi penyintas. Nah, ini yang memang benar-benar luar biasa dampak positifnya yang kami rasakan. Di mana teman-teman berubah mindset-nya yang tadinya hanya sebatas beneficiary, penerima manfaat, tapi mereka mau menjadi aktor perubahan dan aktor dalam kemanusiaan. Berikutnya, Kak. Nah, ini respon bencana alam melalui gerakan-gerakan inklusi. Ini respon yang kami lakukan melalui gerakan-gerakan yang memang ini permasalahan yang tadi, dampak negatif yang tadi, dan bisa menguatkan ke teman-teman. Yang pertama, menguatkan jaringan secara lokal maupun nasional. Yang kedua, secara konsorsium, Halil Sulteng bersama YLBH Apik Sulteng dan Komio Sulteng itu mendorong adanya komitmen kerjasama dari Ombudsman RI, itu terkait bagaimana kesetaraan hak dalam pelayanan publik bagi teman-teman gender seksualitas, ODA maupun masyarakat desa terpencil. Ini menjadi success story buat kami karena di saat teman-teman yang lain sulit untuk mendapatkan akses atau bahkan dapat komplain sana-sini, kami mendapatkan penguatan dari Ombudsman, dan itu yang sangat luar biasa kami apresiasi. Yang ketiga, mendapatkan support pemberdayaan dari JMK Oxfam, dari YU beberapa kali kami diundang juga menjadi tim enumerator, dan itu luar biasa. Itu bagian dari pemberdayaan dan pembelajaran menurut kami. Yang ketiga, mendorong teman-teman KGS lainnya untuk learning by doing di berbagai isu. Karena memang kami sadar bahwa ketika kita hanya berkutat dengan isu yang cukup berkotak ini, jadi jatuhnya kami tidak inklusi, jatuhnya kami hanya mengeksklusifkan diri. Maka kami coba untuk, ayo teman-teman belajar untuk di berbagai isu, kembangkan kapasitas. Berikutnya, Kak. Nah, ini salah satu bentuk emergency response kami, pemberian bantuan sembako yang bermartabat. Karena menurut kami, di saat kami memberikan bantuan sembako kepada teman-teman, setidaknya kami memberikan bantuan sembako yang bermartabat tanpa merendahkan harkat dan derajat teman-teman. Berikutnya, Kak. Nah, ini riset pelayanan publik 1 tahun pasca bencana alam bagi kelompok gender seksualitas, ODA, dan MDT. Riset ini memang menggambarkan situasi dan kondisi 1 tahun pasca bencana, dan bagaimana layanan publik menjawab kebutuhan teman-teman komunitas. Itu lumayan panjang, kita laksanakannya sebulan pelan lancar, pun ada hasil risetnya, nanti kita bisa sharing bersama. Berikutnya, Kak. Nah, penguatan kapasitas bagi KGS, ODA, dan MDT. Nah, menurut kami penguatan kapasitas itu bukan hanya sekedar bagaimana soal pemberdayaannya dia, tapi juga bagaimana dia dapat mengadvokasikan hak-hak dasar dirinya. Nah, otomatis kita harus mendorong teman-teman belajar advokasi dasar dan penyusunan lembar kebijakan yang setidaknya esok lusa ini akan membantu pergerakan teman-teman. Berikutnya, Kak.
Nah, ini kami ada support yang waktu itu pemberdayaan komunitas yang dilakukan melalui bantuan usaha mikro. Itu kami lakukannya by assessment juga. Jadi teman-teman memberikannya sesuai dengan skill, talent dari masing-masing beneficiary, masing-masing teman komunitas. Jadi kami tidak memaksakan bahwa karena dia seorang transgender, lantas dia harus buka usaha salon, enggak. Kami kembalikan lagi ke teman-teman skillnya di mana, kapasitasnya di mana, dan kami support itu dalam bentuk barang, alat usaha buat dia. Berikutnya, Kak. Nah, ini kelompok gender seksualitas lainnya dalam bencana non-alam. Jadi yang kita pahami, bencana alam, ya bencana Pasigala kemarin, gempa, likuifaksi, tsunami. Tapi ketika bencana alam non-alam terjadi, itu juga mempunyai dampak negatif maupun positif. Dan kurang lebih sebenarnya sama dengan yang tadi, cuma perbedaannya adalah di lapangan pekerjaan dengan ketahanan pangan, itu yang sangat kami titik beratkan, dan itu menjadi permasalahan karena banyak teman-teman yang dirumahkan dari pekerjaannya, banyak yang hilang mata pencarian. Jadi kita harus bagaimana memikirkan teman-teman dalam keberlangsungan hidup yang jangka panjang, bukan hanya jangka menengah, jangka pendek, tapi jangka panjangnya mereka. Berikutnya, Kak. COVID-19 Emergency Response. Jadi ini adalah bentuk support kami dalam dalam respon COVID kemarin. Jadi pemberian bantuan hygiene kit dan basic food support. Ini kami harap bisa menjawab permasalahan dan mensupport teman-teman dari segi kesehatan ya. Jadi kami memberikannya masker, sabun, terus apa lagi ya, sanitizer, dan basic food support, makanan dasar pokok. Berikutnya, Kak. Ya, induksi PHBS bagi KGS dan ODA. Jadi di saat kami sudah melakukan support dari segi hygiene kit-nya, ya kami juga merasa bahwa induksi untuk mendorong perubahan perilaku dari segi kesehatan itu perlu juga kami lakukan. Jadi kami merasa bahwa induksi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu sangat bermanfaat dan relevan buat kami lakukan untuk mendorong teman-teman dapat bertahan di situasi pandemi saat ini. Yang pertama, sosialisasi clean and healthy lifestyle. Jadi bicaranya adalah bagaimana teman-teman bisa berpola perilaku hidup bersih, sehat, tanpa was-was, tanpa takut, karena tetap berpatokan pada protokol COVID. Berikutnya, Kak. Nah, di saat sebelumnya kami merespon bantuan usaha mikro, itu kami juga sadar bahwa ketika teman-teman sementara jalan di usaha mikronya, terus tiba-tiba kami diterpa lagi dengan bencana non-alam, dan itu sangat berdampak di usaha mikro kawan-kawan tadi. Dan itu menurut kami sangat bermasalah sekali sih sebenarnya, sangat menimbulkan akibat yang luar biasa. Jadi kami merasa bahwa perlu adanya langkah konkret dalam menjawab permasalahan itu. Jadi kami dan kawan-kawan berusaha untuk ayo kita bikin community garden support. Ini sekiranya dapat menjadi rencana cadangan ketika teman-teman usahanya itu jadi lambat pemasukannya atau bahkan tutup usahanya. Lantas bagaimana penghidupannya? Lantas bagaimana dengan ketahanan pangan dalam rumahnya sendiri? Nah, kami berharap bahwa community garden support, yaitu dukungan dalam perkebunan berbasis halaman rumah, itu cukup menjawab permasalahan yang dihadapi saat ini. Berikut. Nah, masalah dan tantangan. 3 menit lagi. Ya, masalah dan tantangan yang pertama, akses informasi terkait program pemerintah maupun NGO yang masih sangat terbatas. Itu memang kami rasakan ketika akses informasi itu hanya segelintir saja yang dapat menerima.
Berikutnya ketahanan pangan komunitas yang harus terus berkelanjutan, karena kami rasa bahwa dampak COVID ini bukan hanya dampak yang jangka pendek dan itu akan sustainable, maka kami harus memikirkan bagaimana dapat merespon itu. Yang ketiga, masih banyak teman-teman KGS yang minim kapasitasnya. Jadi sekiranya kita bisa berpikir bersama apa yang dapat menjadi langkah atau solusi dalam menjawab kapasitas teman-teman, apakah dapat mengakses peningkatan kapasitas atau training-training atau induksi-induksi yang sekiranya dapat bermanfaat buat teman-teman KGS. Yang berikutnya, data terpadu kesejahteraan sosial itu belum mengakomodir teman-teman KGS. Nah, ini memang menjadi polemik juga di kami, karena segelintir ada yang dapat mengakses, tapi sebagian besar juga banyak yang nggak bisa mengakses, karena entah saya belum paham jelas apa duduk permasalahan hingga tidak dapat mengakomodir, apakah karena legalitas KTP yang notabene laki-laki gitu dalam KTP. Tapi semoga saja enggak. Semoga saja masalah yang lain gitu. Nah, berikutnya Kak. Iki loh dengan tadi. Nah, ini adalah langkah konkret yang kami rasa sekiranya dapat menjawab permasalahan-permasalahan tadi, yaitu adanya pemerataan informasi terkait program pemerintah maupun NGO hingga level desa, karena kami sadar bahwa di level desa sekalipun itu banyak informasi yang masih sangat miss. Yang berikutnya, adanya sustainability ketahanan pangan KGS yang tadi itu. Jadi kita berbicara bagaimana teman-teman ketahanan pangannya itu terus sustainable tanpa ada rasa khawatiran ketika program berakhir, ketika bantuan berakhir, maka bagaimana penghidupan kami? Nah, itu. Yang berikutnya adanya pelatihan penguatan kapasitas. Yang berikutnya kajian riset 3 tahun akses layanan publik dan 1 tahun pasca bencana. Nah, ini yang menjadi PR kami sebenarnya. Kami ingin melakukan riset 3 tahun akses layanan publik dan 1 tahun pandemi COVID, karena riset ini kami rasa sangat luar biasa bermanfaat dan dapat menggambarkan bagaimana perbedaan kami di saat bencana alam ditambah lagi dengan bencana non alam. Jadi double disaster jadinya yang kami rasakan. Oke. Berikutnya Kak. Ya, waktu sudah habis. Waktu sudah habis, Pak Riki. Ya. Ya. Terima kasih untuk paparannya, luar biasa. Sekarang sudah jam 14.15. Karena kita sesi ini sudah selesai, maka kita akan lanjut kepada sesi kedua, yaitu tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan melalui ruang chat. Saya akan membaca. Tadi sudah ada saya bacakan beberapa di antaranya. Kalau ada yang hendak disampaikan secara langsung, kita masih bisa membuka satu untuk peserta dapat menanyakan langsung kepada narasumber yang dituju. Nah, saya akan ini ada kembali ke pertanyaan tadi yang diajukan oleh Bapak Maximilianus Marho dari teropongntt.com kepada Bapak Maliki Bapenas. Apakah Bapak Maliki masih bergabung bersama kita? Kalau saya lihat masih ya Bapak. Masih Bu. Siap. Terima kasih Pak masih mengikuti sesi pelatihan ini. Jadi begini Pak, ada pertanyaan dari Bapak Maximilianus. Beliau bertanya, ini program Bapenas ini sudah bagus untuk penanganan bencana, khususnya terhadap kelompok rentan. Tetapi saat penanganan bencana dilakukan, peran Bapenas sepertinya masih kurang terasa dan kurang diketahui oleh masyarakat luas. Ini dari Bapak Maximilianus. Mungkin Pak Maliki bisa memberikan tanggapannya. Ya, biasanya kalau Bapenas itu behind the ground, Bu. Jadi dari sisi tugas kami kan perencanaan pembangunan ya, perencanaan,
pembangunan. Nah, pada saat Pak Menteri Brojonegoro, kami sebenarnya juga ingin mengubah nomenklatur nih Bu. Jadi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Iya. Kenapa? Jadi gini ceritanya. Biasanya kalau Bappenas kita buat perencanaan tentunya ya. Nah, dalam tadi konteks adaptive social protection, kita membuatkan konsep, mengumpulkan seluruh kementerian lembaga, belajar dari yang sebelumnya, kemudian kita mencoba memperbaiki. Nah, biasanya Bu, Pak Marcelus ya, kita itu melakukan uji coba. Uji coba di beberapa tempat dulu, gimana cara konsep itu berjalan. Karena kadang-kadang dari konsep terus ke daerah kan nggak pasti, apalagi daerah kita kan luas sekali. Terus kita juga bicara tentang semua kelompok rentan yang juga harus kita uji cobakan. Nah, biasanya dari sisi uji coba kita berhasil, kemudian dari sisi scaling up, nah ini agak problem nih. Biasanya nih kalau dari uji coba ke scaling up, karena kementerian lembaga kan banyak juga yang terlibat, kemudian kadang-kadang dari sisi penganggarannya juga suka tidak sama dengan perencanaan. Nah, ini yang akhirnya kita berpikir bagaimana kalau kita nambahin jadi perencanaan dan pembangunan supaya kita punya sedikit authority untuk mencoba mengembangkan satu konsep tapi dalam skala nasional. Nah, ini yang tadi Pak Marsul sampaikan supaya kita ada di depan lah sedikit. Nah, cuma kayaknya masih belum Pak. Jadi dari sisi kita masih perencanaan pembangunan dan kita mencoba untuk sedekat mungkin bagaimana scaling up itu bisa dilaksanakan dengan baik ya oleh semua kementerian lembaga, termasuk ini juga. Jadi pelindungan sosial adaptif ini kami mencoba terus melibatkan seluruh kementerian lembaga. Namun memang masih belum terjadi sih Bu Pak Marcelus ya. Konsep ini baru konsep, roadmap-nya baru kita susun tahun ini, dan mudah-mudahan sih bisa dimasukkan sebagiannya itu di 2022, termasuk pendataan. Makanya pendataan ini juga kita terus kejar, terus melakukan serial diskusi ya, sangat intensif untuk berbagai kelompok rentan tadi. Nah, ini mudah-mudahan sih memang kita coba kembangkan datanya tahun ini supaya tahun 2022 itu sudah bisa masuk. Dan ini adalah seiring juga dengan arahan Pak Presiden, reformasi perlindungan sosial itu harus segera dilaksanakan. Termasuk kemiskinan kronis itu harus segera dinolkan di 2024. Jadi saya mohon doa Bapak dan Ibu supaya apa yang kita konsepkan ini bisa sejalan dengan apa yang dilaksanakan nanti oleh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Bahkan sebenarnya juga non pemerintah, Bu. Saya kira itu, Bu. Ya. Siap, terima kasih Pak Maliki. Apakah sudah puas Pak Maximilianus dengan jawabannya? Tapi saya rasa memang ini penting puas, bahwa cukup puas. Jadi memang saya rasa ini penting sekali kita ketahui bahwa memang ketika menyangkut tentang koordinasi antar kementerian dan bagaimana penerapannya dalam praktek di lapangan, memang terkadang benar tadi kata Pak Maximilianus, rasanya kok kurang kedengaran gitu ya perannya Bappenas. Sebenarnya sudah jelas ada, hanya memang karena lebih kepada bekerja di balik layar itu tadi ya Pak Maliki ya, sehingga memang tidak harus kelihatan terdepan, tetapi karena Bappenas ini bekerja di balik layar, maka kita dapat merasakan kinerja-kinerja dari Bappenas yang semakin tahun semakin membaik, dan harapannya kita doakan bersama-sama bahwa pendataan ke depan ini pelaksanaannya akan semakin melibatkan teman-teman dari kelompok rentan, sehingga bantuan-bantuan dan program-program yang sudah dan akan direncanakan oleh pemerintah akan semakin mengena kepada kelompok-kelompok rentan tersebut. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Baiklah, mari kita cek. Ada dari Bapak Julius Regang. Apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan orang-orang yang mengalami bencana sosial, prabencana, dalam prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana? Nah, mungkin ini tepat kepada emergency unit, Yakum Emergency Unit, yang saya tahu bahwa kiprah mereka dalam kebencanaan ini sudah
cukup mapan gitu ya, bahkan sudah established gitu. Silakan Dokter Sari. Halo, Dokter Sari? Dokter Sari masih bergabung dengan kita? Oh, masih harusnya ya. Halo, halo Mbak Anggi. Siap. Oke, Halo. silakan Dokter Sari. Oh, ya, menanggapi pertanyaan tadi, memang sebaiknya justru pada saat tenang, tidak mungkin pada saat itu dilakukan rapat bersama atau diskusi bersama. Sepertinya suaranya hilang, Dok. Ada gangguan sinyal sepertinya. Tahun halo? Sudah lebih Iya. Sudah terdengar? Agak putus-putus, Dok. Cek. Halo. Halo, halo? Ya. Ya, sip. Halo? Sudah lebih jelas? Ya. Semoga sudah lebih Silakan, jelas. Dok. Ya, jadi perlu melibatkan teman-teman tadi atau orang-orang yang mendapatkan bencana sosial untuk terlibat dalam diskusi pemetaan kebutuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan tentunya sebelum bencana, jadi bagian dari kesiapsiagaan. Jadi sebelum bencana kita bisa duduk bareng bersama mereka untuk melis apa yang menjadi kebutuhan teman-teman pada saat bencana dan pasca bencana yang tentunya berbeda dan punya kebutuhan spesifik. Seperti tadi yang dicontohkan Idam ya, tahun 2015 kami sempat duduk bersama juga dengan teman-teman ODA LGBT. Mereka menyampaikan tadi sama seperti yang Idam sampaikan, bahwa teman-teman lebih membutuhkan sabun cair, karena kalau sabun batangan otomatis mereka lebih mudah terinfeksi, lebih mudah terkontaminasi. Bahkan pada saat itu tahun 2015 mereka menyampaikan bahwa mereka butuh masker. Pada saat itu jelas belum ada pandemi. Karena apa? Karena di tempat pengungsian ketika harus berkumpul dengan teman-teman yang lain, dengan orang yang lain, mereka mudah terpapar, terinfeksi, sehingga mereka membutuhkan masker. Jadi penting sekali, kuncinya mereka kita libatkan, kita mintai pendapat, kita duduk bersama, dan itu hanya bisa dipetakan tentunya sebelum bencana, karena pada saat bencana itu berarti sudah telat ya. Sehingga kita bisa menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman pada saat bencana, setelah bencana. Itu semoga menjawab. Ya, terima kasih Dok. Jadi memang penting bagi kita mulai dari sekarang, bukannya kita meminta bencana ya, amit-amit gitu, enggak. Tetapi memang sudah menjadi kebutuhan mendesak saat ini kita semua, baik pemerintah dan masyarakat luas, melibatkan kelompok-kelompok rentan yang ada di sekitar mereka dalam persiapan perencanaan respon kebencanaan yang ada di lingkungan masing-masing. Mungkin disinilah peran serta kita semua di sini untuk saling mengingatkan baik pemerintah maupun tetangga kiri kanan RT RW bahwa ada tetangga kita yang penyandang disabilitas atau lansia atau orang dengan penyakit-penyakit yang langka begitu, yang membutuhkan untuk masuk ke dalam pendataan penerima bantuan maupun program-program yang disediakan oleh pemerintah. Nah, itu tadi saya rasa sudah cukup menjawab dari Dokter Sari kepada teman-teman yang bertanya. Nah, ini saya juga melihat di ruang chat ini cukup ramai tentang kebutuhan adanya tenaga pendamping atau penerjemah bagi ataupun relawan untuk teman-teman tuli dalam situasi kebencanaan. Nah, mungkin teman-teman yang berada di lapangan lebih tahu tentang situasi ini, apakah saya bisa dibantu untuk
menjawab pertanyaan dari teman-teman disabilitas tuli untuk hal ini. Mungkin dari apakah bisa saya dibantu untuk Dr. Sari untuk menjawab bagaimana dengan tenaga relawan pendamping atau penerjemah pada saat situasi kebencanaan. Saya rasa bukan hanya teman tuli di sini ya, tapi juga untuk teman-teman disabilitas lain, hanya saja mungkin pada khususnya teman tuli yang kesulitan untuk dapat berkomunikasi dalam situasi kebencanaan. Betul sekali Mbak Anggi. COVID ini sebetulnya membuka peluang sekali, membuka mata bahwa ternyata akses informasi itu kita masih sering terlupakan, sehingga ke depan seperti yang Mbak Anggi sampaikan, tidak hanya teman tuli, teman netra, bahkan tadi teman dengan minoritas masyarakat adat kan itu juga ada kendala bahasa. Jadi ya, betul harus diperhatikan JBI, kemudian pendamping, bahkan teman-teman dengan disabilitas mental dan intelektual itu butuh juga pesan dengan bahasa sederhana atau mungkin lebih banyak gambar. Kemudian juga jangan lupa pesan suara itu juga diperhatikan, dan sekali lagi bahasa mungkin juga diperhatikan, jadi perlu juga ada pesan-pesan dengan bahasa lokal. Ya. Atau penerjemah dengan bahasa lokal itu juga diperlukan. Betul, jadi memang dalam situasi ini baik dalam bencana alam maupun bencana sosial maupun bencana non alam yang saat ini sedang kita alami, dibutuhkan ada begitu banyak hal yang ternyata masih harus menjadi PR bersama kita, bahwa tenaga-tenaga pendamping, relawan maupun pendamping, benar ya tadi, itu kita membutuhkan tenaga yang memang secara khusus dilatih untuk bisa menjembatani kebutuhan-kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas, baik itu tuli, netra, mental maupun fisik. Dan saya rasa memang karena situasi kebencanaan ini tidak ada yang dapat memperkirakan kapan dan di mana, memang ada baiknya kita terus bersiap siaga untuk terus melatih teman-teman relawan untuk dapat lebih peduli terhadap isu-isu ini maupun terhadap masyarakat adat sekitar. Nah, mungkin itu, dan ada satu lagi ini dari Fahmi Syahreza. Mungkin ini lebih ketanggapan ya daripada pertanyaan. Beliau mengatakan bahwa pada tataran regulasi penyelenggaraan desa yang inklusif telah dimandatkan melalui Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa yang menekankan pentingnya perlindungan kelompok rentan dan marginal seperti perempuan, lansia, anak, masyarakat adat, penghayat, difabel, dan lainnya. Pelaksanaan desa inklusif bisa ditempuh melalui 3 jalan, yaitu jalan kebudayaan, jalan demokrasi, dan jalan pembangunan partisipatif. Jadi memang kita harus mulai melihat dari sumber daya lokal setempat. Mungkin itu yang dikatakan oleh Bapak Fahmi Syahreza ya, bahwa melalui desa-desa, melalui undang-undang desa memiliki otoritas atau otonominya untuk membuat program-program respon kebencanaan yang sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh desa tersebut. Sehingga kelompok rentan dan marginal umumnya yang kalau mungkin tersembunyi di dalam data nasional itu sudah terlihat dalam data desa. Nah, mungkin ini ada yang mau menanggapi lagi atau ingin memberikan kejelasan lebih lengkap tentang pernyataan ini oleh Bapak Fahmi Syahreza, sehingga beliau mengatakan bahwa sebenarnya bahwa masih banyak keluarga yang menyembunyikan anaknya yang difabel dengan alasan malu, sehingga itu tidak boleh lagi terjadi, bahwa semua warga memiliki hak yang sama.
Saya rasa banyak dari kita setuju dengan tanggapan dari Bapak Fahmi Syahreza ini bahwa tidak boleh lagi terjadi warga difabel, keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel itu disembunyikan, dan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama. Nah, ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan kepada para narasumber kita yang luar biasa. Oh, baiklah, ini saya baru melihat dari ruang chat. Ada banyak sekali. Oh, ada pertanyaan kepada Bapak Idam Halik dari Banuatapura Support. Bagaimana strategi memberikan dukungan kepada kawan-kawan ODA yang berada di luar kota Palu? Apakah Bapak Idam masih bergabung dan bisa memberikan jawabannya? Masih Mbak, masih bergabung. Siap. Ya. Oke, silakan Pak Idam. Sedikit menjelaskan terkait strategi teman-teman Banuatapura Support memberikan support atau memberikan dukungan kepada teman-teman yang di luar kota Palu, khususnya mungkin di daerah Sigi, mungkin di daerah Donggal dan sebagainya. Jujur saja, sebagian teman-teman yang bergabung di dalam KDS Banuatapura Support ini memang merupakan teman-teman yang berasal dari luar kota Palu, seperti Sigi, Donggala, misalkan di Parigi, dan teman-teman ini semua juga mengakses pengobatan ARV di kota Palu. Jadi bagaimana kami mensupport teman-teman itu, ya biasanya kebutuhannya teman-teman itu dengan cara kami mengirimkan kebutuhan atau ARV yang dibutuhkan teman-teman keluar kota itu melalui jasa travel seperti itu, kemudian mengirimkan lewat JNT juga kadang-kadang seperti itu untuk membantu. Nah, adapun seperti itu, kami juga di KDS Banuatapura Support memberikan peningkatan kapasitas terkait pemahaman ODA, seperti misalkan kepatuhan terapi, apa itu resisten, sehingga dapat juga membantu teman-teman yang berada di luar daerah ketika teman-teman menghadapi permasalahan atau ingin ada kebutuhan seperti itu, maksudnya kebutuhan ARV ataupun pemahaman-pemahaman terkait pengobatan. Mungkin seperti itu, Mbak. Ya, oke. Terima kasih Pak Idam untuk jawabannya. Nah, saya akan memberikan kesempatan untuk 2 orang penanya, 1 perempuan dan 1 lelaki, untuk langsung bertanya kepada para narasumber kita. Silakan untuk yang ingin bertanya langsung dapat mengklik bagian raise hand atau apa ini bahasa Indonesianya? Angkat tangan. Nah, di sini ada fitur raise hand untuk langsung bertanya. Saya berikan kesempatan kepada 2 orang penanya, 1 lelaki dan 1 perempuan penanya untuk langsung bertanya kepada narasumber kita. Silakan, tidak usah malu-malu, atau perlu saya tunjuk? Ini mumpung ada Bapak Direktur Maliki ini, luar biasa loh kita dapat kesempatan berharga. Ya. Perlu saya tunjuk mungkin kalau malu-malu kepada peserta? 1, 2, 3, baik, saya tunjuk ya. Oke, pertanyaan YouTube. Mungkin nanti ini terakhir ya kita baca YouTube. Saya akan menunjuk 1 perwakilan perempuan dari sebentar. Ibu Nini Suwarni di Vagana DIY. Apakah Ibu Nini ada bersama kita? Bisa di-unmute Ibu Nini? Mungkin. Halo.
Oke, Mbak. Halo. Halo. Ya, Ibu Halo, Mbak Nini, Agi. silakan untuk mengajukan. Halo, Ibu Nini. Silakan Halo, mengajukan ya. pertanyaannya langsung, Bu Terima Nini. kasih. Ye. Ya, terima kasih. Pertanyaannya, Ibu Nini. ya, Ya. Biasanya di pasca bencana itu kan dari kelompok-kelompok rentan itu tidak mempunyai identitas atau paling enggak mungkin hilang atau bagaimana. Bagaimanakah mereka itu bisa mendapatkan, bisa mengakses bantuan-bantuan itu tanpa harus mempunyai identitas itu? Bagaimanakah itu caranya? Itu saja, Mbak. Oh ya. Terima kasih. Ya. Ini ditujukan kepada siapa, Bu Nini? Pak, yang dari kementerian tadi yang soalnya kan soalnya kan biasanya mau orang-orang itu kan kebanyakan bertolak belakang dengan apa ya, yang program-program pemerintah kan mau mengentaskan kemiskinan dan kebanyakan dari mereka itu malah apa ya, tidak mau dianggap mampu kalau masalah bantuan itu. Itu saja. Baiklah. Ya, baiklah. Jadi pertanyaan. Ya, siap. Ya. Pertanyaannya diajukan kepada Bapak Maliki ya, Bu ya? Iya. Iya, baik. Ya. Terima kasih, tentang Bu identitas Nini. itu juga, Mbak. Iya, sama-sama. Ya, siap. Saya persilakan Bapak Maliki untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Ibu Nini. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ibu Nini, terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang kadang sering banget ditanyakan sih, bukan saja pada saat bencana, tapi juga pandemi ya. Pandemi juga sebenarnya bencana ya. Ini agak trial and error nih Bu Nini ya. Kita ingin memberikan bantuan kepada seluruh penduduk yang ada. Tentunya seluruh penduduk itu berarti no one left behind ya, istilahnya nggak ada yang ketinggalan, termasuk masyarakat rentan ini. Nah, cuma permasalahan ini umum ya, bahwa orang yang masyarakat rentan relatif nggak punya identitas. Identitas itu terutama NIK lah ya, gitu. NIK yang memang menjadi salah satu identitas utama kita, sehingga kita bisa melakukan pendataan, kemudian memberikan bantuan tersebut. Kalau pada saat bencana kan tentunya semua juga yang terdampak bencana harusnya eligible untuk mendapatkan bantuan sosial. Bantuan-bantuan lah ya Bu ya, ada bantuan jaminan hidup, kemudian juga nanti ada layanan psikososial dan sebagainya. Cuma permasalahannya adalah sekarang ini masyarakat rentan ini tuh banyak yang tidak punya NIK. Nah, jadi agak sirkular nih Bu Anggi. Jadi sekarang makanya kita harus segera menyelesaikan permasalahan permasalahan pendataan masyarakat rentan ini. Jadi kalau bisa tadi berbagai semua kelompok-kelompok yang sudah mendata, ini kami mohon bantuannya juga supaya pendataan ini bisa kita konsolidasikan. Nanti ada staf saya di sini ya, juga nanti memperhatikan ada beberapa serial discussion kita untuk mengidentifikasi kelompok rentan khusus tertentu yang sedang kita coba dalami. Nanti mungkin kami juga akan mengundang Bapak dan Ibu untuk melihat kira-kira gimana nih konsolidasi data yang ada. Karena kalau tanpa NIK kita kembali lagi menyalurkan bantuan sosial. Tapi terbenturnya adalah kita suka diperiksa sama BPK juga Bu Anggi. Makanya ini yang agak circular. Nah, menurut saya sih kita harus potong nih mata rantai yang tidak bagus ini dengan memberikan identitas sesegera mungkin kepada masyarakat kelompok rentan. Termasuk difabel kan banyak juga yang disembunyikan Bu Anggi gitu. Itu yang saya kira memang harus dilakukan. Itu Bu Anggi. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Maliki. Jadi sudah jelas ya Ibu Nini bahwa dalam situasi kebencanaan ini memang semua orang terdampak, baik yang memiliki kartu identitas maupun tidak. Nah, sayangnya memang bantuan-bantuan ini diberikan saat ini oleh pemerintah itu pasti akan diaudit oleh
lembaga BPK, sehingga bentuk dari akuntabilitas bantuan diberikan adalah melalui NIK, begitu ya Pak Maliki ya. Sehingga sekarang memang pemberian identitas itu NIK itu memang diberikan dan diproses sedemikian rupa pada setiap warga negara. Jadi untuk teman-teman rekan-rekan yang mengetahui bahwa masih ada teman disabilitas atau anak dengan disabilitas yang tidak memiliki identitas diri maupun surat lahir, bisa membantu pemerintah setempat untuk melaporkan ini sehingga masuk ke dalam pendataan untuk dapat diberikan bantuan bila mana diperlukan. Begitu. Nah, mungkin itu tadi saya berusaha untuk menyimpulkan dari jawaban Bapak Maliki. Mungkin nanti kalau ada yang belum jelas bisa langsung ditanyakan kembali. Nah, kita lanjut kepada peserta berikutnya yang bertanya. Tadi sudah satu perempuan ya. Berarti sekarang adalah perwakilan dari peserta lelaki. Siapakah yang akan yang mau untuk langsung menanyakan pertanyaannya? Silakan. Langsung menggunakan fitur raise hand atau meng-unmute dan menyebutkan namanya. Kita masih ada waktu sekitar 16 menit. Iya. Atau saya masih harus menunjuknya? Halo? Baiklah. Saya tunjuk saja ya. Sepakat ya. Baiklah. Marilah kita. Ini sepertinya ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak Agus Umbu Sorung. Bapak Agus Umbu Sorung, apakah masih hadir bersama kita? Halo, Bapak Agus Umbu Sorung. Bapak Agus. Halo. Oke, siap. Silakan Bapak Agus Umbu Sorung untuk langsung menanyakan kepada siapa narasumber yang dituju pertanyaannya. Bisa di-unmute speakernya Bapak Agus Umbu Sorung. Jaringan agak lemot katanya. Siap-siap, dengar-dengar, jaringan agak lemot. Baiklah. Kalau begitu saya bisa bantu. Pertanyaan ini akan diajukan kepada siapa ya Bapak Agus? Atau kita beranjak ke yang lain dulu? Iya. Ada yang lain yang ingin bertanya? Oke, kalau begitu saya akan membacakan pertanyaan dari YouTube. Ini dari Hilman Setiawan, maaf. Namanya adalah Hilman Setiawan. Pertanyaannya, bagaimana strategi dalam penyelamatan bagi kelompok lansia dan disabilitas yang tinggal di dalam rumah sendiri dalam menghadapi bencana, khususnya bencana kebakaran? Pertanyaan ini diajukan kepada siapa ya? Mungkin dari emergency unit ya, yang lebih langsung ke lapangan. Ya, Mbak Anggi. Iya. Jadi Halo? ini Dok ada pertanyaan. Ya. Ya. Siap. Dari ini di channel YouTube, dari Bapak Hilman Setiawan. Ini beliau bertanya bagaimana strategi dalam penyelamatan bagi kelompok lansia dan disabilitas yang tinggal di dalam rumah sendiri dalam menghadapi bencana, khususnya bencana kebakaran. Ya,
Mbak Anggi sekali lagi bahwa pencegahan itu selalu lebih mudah daripada ketika sudah ada bencana baru dibuat ya. Jadi memang sebaiknya ketika ada lansia dan disabilitas itu hidup sendiri harus dibuat jejaringnya dengan tetangga sekitar. Siapa yang akan membantu ketika ada bencana, sudah ada timnya, tim siaganya juga di desa juga bisa dilibatkan. Siapa yang bertanggung jawab untuk lansia di rumah ini atau siapa yang bertanggung jawab untuk disabel di sebelah sini. Nah, itu sudah ditentukan sebelumnya karena kalau pada saat kebakaran itu belum harusnya sudah mulai sebelum baru tanda-tanda asap saja mereka sudah dipindahkan karena teman-teman lansia dan disabilitas tentunya butuh waktu ya untuk dievakuasi. Jadi memang sebaiknya diputuskan sebelumnya. Jadi sudah ada pembagian jika apalagi lansianya sangat rentan ya itu double rentan ya sudah rentan dan hidup sendiri. Entah dia bisa menghubungi siapa atau tetangganya siapa yang sudah ditentukan untuk bertanggung jawab ke lansia tersebut. Jadi memang harus dipetakan sebelumnya karena contohnya saja di Kulon Progo atau bahkan di bencana Merapi kelompok rentan itu seperti lansia, ibu harusnya yang Halo? Halo? Disabilitas itu karena kalau sudah kejadian otomatis orang akan cenderung jadi sebaiknya memang dipetakan sesudahnya karena kalau pada saat bencana, pada saat kebakaran itu ditolong itu agak sulit ya walaupun biasanya apalagi kalau kebakarannya cukup besar biasanya menunggu ahlinya pemadam kebakarannya. Kalau enggak juga kalau orang awam yang tidak punya pengalaman untuk menolong pada saat kebakaran itu juga sangat berbahaya, bisa menimbulkan korban baru. Ya, oke. Terima kasih Dokter Sari. Nah ini mungkin menarik ya karena sebenarnya tema kita pada hari ini sebenarnya bukan hanya mengenai disabilitas dan lansia, tetapi juga ada kelompok rentan lainnya yang belum banyak kita ungkap kebutuhan-kebutuhan spesifik mereka. Nah, di antara tadi tentu kita sudah mendengar dari Bapak Rifki Jonathan tentang kebutuhan teman-teman transgender misalnya, gitu kan? Bagaimana mereka juga masih kesulitan gitu untuk mengakses bantuan maupun juga kebutuhan teman-teman ODA. Mungkin tadi kita sudah ada pertanyaan bagaimana sih teman-teman ODA bisa mengakses ARV ini saat di kebencanaan, arus informasinya dari mana yang bisa kita percaya. Nah mungkin ada nggak teman-teman yang ingin bertanya mengenai hal ini, atau mungkin karena kalau di kota-kota besar gitu ya, atau karena saya berdomisili ini sekarang di Bali gitu ya, dan memang ada beberapa teman-teman ODA maupun terakhir yang bantuan-bantuan ya baik itu berupa bantuan basic support maupun akses kepada obat-obatan gitu. Nah, apakah bagaimana realita ini bisa saran-saran dan rekomendasi yang mungkin secara nasional ya yang bisa kita bisa diberikan oleh teman-teman kepada pemerintah. Mungkin Bapak Rifki Jonathan bisa memperjelas situasi ini gitu ya. Sebenarnya dalam praktek-praktek di lapangan itu ketika dalam situasi kebencanaan yang mengharuskan orang untuk mengungsi berada di tempat perlindungan di shelter, ini bagaimana situasi teman-teman transgender maupun teman-teman ODA? Halo, iya, Pak Rifki? Terima kasih Mbak. Iya. Iya. Kalau situasi pasca bencana yang teman-teman hadapi itu terkait shelter, pengungsian itu mereka banyak yang mengungsi ke keluarga, ke kerabat, bahkan banyak juga yang beberapa di antaranya yang cari titik-titik pengungsian.
Tetapi permasalahan yang dihadapi pun masih sama ketika teman-teman mengungsi. Itu akses informasi itu selalu menjadi permasalahan. Dan itu yang menurut kami sangat prioritas buat kami ketika teman-teman ingin mendapatkan akses baik itu layanan maupun bantuan. Tapi kalau sumber informasi yang tidak tersedia itu satu permasalahan yang cukup luar biasa menurut kami. Apalagi ada tindakan-tindakan yang stigma diskriminatif yang sangat masih berasa terhadap teman-teman. Ya, jadi memang masih ada ini ya, masih ada barriers mungkin ya bagi teman-teman transgender maupun dari kelompok-kelompok ODA untuk dapat mengakses bantuan terutama terkait dengan bantuan medis maupun basic support gitu, Mas Rifki? Iya, benar. Oke, siap. Oh, ini ada dari tanggapan dari Fatur Rahman Gegi Haryutama di ruang chat. Terkait dengan koordinasi ke Bapeda telah dilakukan beberapa koordinasi awal tahun untuk memantau rencana kerja pemerintah daerah. Salah satunya terkait dengan program kebencanaan. Selain itu akan dilakukan beberapa koordinasi lanjutan untuk melakukan penanggulangan bencana dengan beberapa Bapeda di wilayah yang dinilai rawan bencana. Baiklah, jadi begitu teman-teman, bahwa dari Bappenas sendiri akan sudah melakukan dan akan melakukan koordinasi ke daerah-daerah yang dinilai rawan bencana. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan bagaimana sih teman-teman dari kelompok rentan bisa terlibat atau bagaimana caranya untuk dapat memberikan masukan terkait pendataan ini, mungkin bisa dibantu untuk dari perwakilan dari Bappenas untuk menjawab. Ini sebenarnya keingintahuan saya saja sih Pak. Bukan dari peserta, tapi keingintahuan saya saja ini. Bagaimana caranya supaya teman-teman dari kelompok rentan itu bisa memberikan masukan maupun memberikan ataupun terlibat di dalam pendataan ini. Adakah cara yang harus kami lalui oleh masyarakat sipil untuk dapat memberikan masukan maupun berpartisipasi dalam pendataan ini? Baik, Ibu. Mohon maaf ya, izin Pak Maliki sedang ada rapat satunya karena sudah double-double. Jadi mungkin ada beberapa tadi pertanyaan Ibu dan ada pertanyaan-pertanyaan yang izin saya coba jawab. Saya Fatur, stafnya Pak Maliki, terkait dengan tadi ya bagaimana masyarakat sipil dapat memberikan masukan terhadap kami Bappenas. Sebenarnya masukan dari masyarakat sipil sendiri sudah banyak kami terima, baik dalam konteks penyandang disabilitas, lansia, ataupun yang lain-lain. Apabila nantinya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mau memberikan masukan ke Bappenas, mungkin nanti bisa kita mengadakan acara seperti ini merupakan kegiatan yang sangat bagus sekali untuk diadakan, sehingga dari sini ini juga menjadi input berharga bagi kami dalam menentukan kiranya perencanaan kebijakan terkait dengan konteks kebencanaan akan seperti apa. Seperti itu, Bu. Lalu ini juga tadi saya melihat terkait dengan database kelompok rentan dan juga kaitannya dengan program bantuan dan jaminan sosial. Terkait dengan database kelompok rentan ini memang kami sedang melakukan ibaratnya penyusunan permodelan pendataannya, karena memang baik ODHA, lalu NAPZA ataupun Gepeng ataupun kelompok tunas sosial yang lain ini masih ini memiliki kekhususan tersendiri, sehingga ini nantinya masih akan kami susun kiranya bentuk pendataan yang optimal seperti apa. Kaitannya dengan pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial ini nantinya terkait dengan tadi telah mungkin disebutkan oleh Pak Maliki terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, saat ini Bappenas dan juga kementerian lembaga lain ini berusaha untuk melakukan perbaikan kualitas dari DTKS ini sendiri. Pada prinsipnya adalah ketika
kualitas DTKS ini semakin baik, maka harusnya ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan dan jaminan sosial ini akan semakin terarah. Oleh karena itu, ini mungkin juga jadi perlu ada inisiatif dari tidak hanya dari Bappenas tapi juga dari masyarakat sipil untuk bersama-sama mengadvokasikan terkait dengan perbaikan data ini, tidak hanya di tingkat nasional, tapi kan nasional juga menerima data-data dari daerah, utamanya kabupaten kota. Sehingga nantinya mungkin bisa kita mengadvokasikan bareng-bareng terkait dengan perbaikan kualitas data ini ke pemerintah kabupaten kota masing-masing. Mungkin Bapak Ibu di sini terkumpul dari banyak kota, banyak wilayah, sehingga ini menjadi harapan ke depannya bagi kami untuk bersama-sama kita berinisiatif untuk melakukan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial. Itu saja Ibu Anggi, mohon maaf apabila terlalu panjang. Terima kasih. Tidak apa-apa Pak, memang kita membutuhkan kejelasan-kejelasan dan saya rasa jawaban dari Bapak sudah cukup membantu kami untuk ke depan bersama-sama terus berkomunikasi dengan Bappenas dengan situasi tentang pendataan ini. Karena waktu sudah, kita masih punya waktu 2 menit dan saya rasa sudah cukup banyak yang disampaikan, dan kalaupun masih ada yang kurang, saya rasa serial berikutnya ataupun kegiatan-kegiatan terkait dengan tindak lanjut dari diskusi kita pada hari ini tentu akan kembali menghadirkan Bapak Ibu sekalian maupun para narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Maliki dari Bappenas, dan juga kepada Dr. Sari Mutia Timur dari EU, kepada Bapak Idam Khalik dari KDS Benwartapura, dan juga kepada Bapak Rifki Jonathan dari Malio Sulteng. Kami sampaikan ucapan terima kasih kami, dan juga kepada para peserta yang sudah mengikuti sesi pelatihan ini dari awal sampai akhir tidak terputus, meskipun kadang keluar masuk karena sinyal yang akibat cuaca begitu ya, yang kadang-kadang bisa menendang kita keluar dari ruang diskusi. Tetapi terima kasih kepada para peserta yang sudah dengan sabar dan terus memberikan masukan-masukan dan pertanyaan yang sungguh luar biasa untuk dapat kita sampaikan menjadi masukan-masukan yang luar biasa. Nah, demikian terima kasih sekali lagi kepada pada panitia penyelenggara diskusi, siapakah kelompok rentan lainnya selain anak, lansia, dan disabilitas dalam konteks kebencanaan pada hari Kamis 25 Maret 2021. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, pada Bapak Maliki, pada Dr. Sari Mutia Timur, pada Bapak Idam Khalik, dan pada Bapak Rifki Jonathan. Kita terus lanjutkan komunikasi kita dalam merespon kebencanaan yang lebih inklusif untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih Indonesia yang lebih maju dan lebih inklusif di tahun 2021. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Anggi, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Maliki. Bapak Ibu sekalian, Ibu peserta, maaf dari terima kasih. Maumere. Iya. Halo dari